penderitaan atau kejahatan bukan ciptaan Allah dalam tanda petik, tetapi akibat dari penyalahgunaan kehendak bebas. Penyalahgunaan kehendak bebas. Tadi ya mau jelaskan dulu tentang ini secara lebih sederhana. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta menurut Alkitab semuanya itu baik. Loh, kalau begitu dosa itu apa? Kalau Agustinus, Bapak Gereja Agustinus menjelaskan dosa itu adalah the perversion of good. Kalau mau lebih gampang, the absence of good. Ketidakadaan kebaikan, itu namanya dosa. Pernah melihat donat? Pernah enggak sih beli donat? Terus tanya, yang membuat lubang di tengah ini siapa ya? Coba, saya kepingin tahu. Saudara ditampar berapa kali kalau tanya gitu? Coba kalau beli donat, terus tanya, saya tuh penasaran ya. Siapa yang membuat lubang di tengah ini? Orang pasti menganggap, kamu tuh konyol banget sih. Orang tidak membuat lubang. Orang itu membuat lingkarannya ini. Terus saudara ngomong gini, iya tapi kan lebih baik gak ada lubangnya. Orangnya jawab, kalau semuanya penuh, namanya bukan donat, namanya roti. Mengerti maksud saya? Kalau donat berarti tengahnya ada lubang. Tapi orang gak pernah buat lubang. Orang membuat lingkarannya. Saya sampai di sini dulu. Saudara bisa bayangkan gak? Apa sih dosa itu? Agustinus jelaskannya pakai donat. Tidak, zaman Agustinus gak ada donat. Agustinus cuma mengatakan dosa penderitaan itu the absence of good. Nah saya pakai ilustrasi donat supaya kita bisa paham. Tidak ada orang menciptakan lubang di donat itu. Orang menciptakan donat yang tidak termasuk lingkarannya berarti kita sebut lubang. Begitu maksudnya. Berikutnya adalah begini. Dari mana kok bisa ada padahal Tuhan tidak menciptakan ini? Ya karena dari kehendak bebas manusia. Manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dan izinkan saya menerangkan ini. Nanti saya akan membawa saudara step by step. Kalau ada yang tidak puas di satu lantai, langsung ngomong, saya kasih kesempatan langsung. Tapi kalau kita udah beres di sini, berarti kita naik lantai 2, lantai 3, lantai 4. Gak boleh puter haluan. Paham ya? Dengan ilustrasi tadi. Sekarang saya terangkan dulu. Start pertama, lantai pertama. Allah itu boleh menciptakan manusia dan boleh tidak menciptakan manusia. Manapun yang dia pilih, dia tidak salah. Setuju atau tidak? Yang tidak setuju boleh langsung angkat tangan. Jadi Allah boleh menciptakan manusia, tapi dia juga boleh tidak menciptakan manusia. Manapun yang dia pilih, dia tidak bisa dianggap salah. Setuju? Enggak ada keberatan ya. Lantai 1. Naik enggak? Naik. Nah, lantai 2-nya begini. Pada saat Allah memutuskan untuk menciptakan manusia, yang tadi di lantai 1, Allah bisa menciptakan manusia dengan kehendak bebas atau tanpa kehendak bebas. Manapun yang dia pilih, dia tidak bersalah. Ada keberatan? Kalau lantai 1, dia bisa menciptakan, bisa tidak menciptakan. Lantai 2, dia ketika menciptakan ada 2 pilihan dia. Dengan kehendak bebas atau tanpa kehendak bebas. Manapun yang dia pilih, dia tidak bisa dianggap salah. Setuju dulu? Setuju ya? Oke, gak ada keberatan ya? Naik lantai 3 ya? Lantai 3. Lantai 3-nya adalah begini. Pada waktu Allah memutuskan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, ada 2 kemungkinan. Manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya, atau manusia menggunakannya dengan benar. Manapun yang dipilih manusia, Allah tidak salah. Coba saya ulang sekali lagi ya. Lantai 2 sudah setuju ya. Allah kalau manusia dengan kehendak bebas oke ya. Pada saat Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, ada 2 kemungkinan. Manusia menggunakan dengan benar atau menyalahgunakan. Apapun hasil konsekuensinya, Allah tidak salah. Setuju atau tidak setuju? Allah membuka peluangnya. Gak masalah ya.
Itu lantai 3. Lantai 4, dalam kedaulatan Allah, manusia yang Dia ciptakan dengan kehendak bebas itu pasti at some point menyalahgunakan kehendaknya. Dan Allah tetap tidak bisa salah. Tidak bisa disalahkan. Penjelasannya begini. Seandainya, ini ilustrasinya bagus ya, karena saya sendiri yang buat. Nah, jarang ada orang memuji saya soalnya. Ilustrasinya gini, saya itu satu-satunya pembuat pisau di dunia. Lalu saya memutuskan untuk membuat pisau. Enggak ada yang salah ya. Dan saya yakin 100% pisau saya at some point disalahgunakan untuk membunuh orang lain. Pasti, enggak mungkin tidak. Ternyata benar, pisau yang saya buat dipakai orang di Jepang untuk membunuh temannya, mertuanya. Saya salah enggak? Tidak, walaupun pada waktu saya buat pasti disalahgunakan. Tapi apakah saya salah? Tidak. Beda ceritanya kalau begini. Saya buat pisau, terus ada residivis yang baru keluar dari penjara. Dia baru membunuh ibu mertuanya. Terus bebas dari penjara. Datang ke saya ngomel. Baru pulang dari penjara sehari. Bapak mertua cari gara-gara kepengen tak bunuh sekalian aja. Terus saya bilang, kebetulan saya baru saja menyelesaikan pisau yang tajam ini. Jadi ini kamu bawa pisaunya, bunuh aja, lebih cepat. Lalu dia bunuh bapak mertuanya. Saya masuk penjara enggak? Kali ini saya masuk penjara. Saya dianggap sebagai kaki tangannya dia. Kenapa saya dianggap kaki tangannya dia? Karena saya sudah tahu dia punya potensi dan dia punya tendensi. Perhatikan ya kata yang saya pakai ya. Potensi dan tendensi. Bukan cuma probability-nya. Jadi bukan cuma kemungkinan. Tapi dia punya kecenderungan. Maka saya salah. Dalam ilustrasi yang pertama, pisau saya dipakai orang Jepang. Saya tidak salah. Itu hanya kemungkinan. Tapi bukan kecenderungan. Kalau ini kecenderungan. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya baik. Manusia itu diciptakan pertama kali bukan dalam keadaan berdosa. Jadi tidak punya kecenderungan. Salah kalau kita berkata begini. Allah menciptakan manusia dengan potensi untuk berdosa. Salah. Bukan potensi, tapi dengan kemungkinan berdosa. Memberi 2 kemungkinan itu tidak salah. Apalagi kalau dikaitkan dengan kehendak bebas. Saya kasih contoh misalnya, supaya kita lebih paham. Ini masih di lantai 4 ya. Saya kasih contoh. Saudara pergi ke tempat wisata, yang bentuknya itu jurang dan sebagainya gitu. Terus ada pagar. Pagarnya enggak kuat. Tapi ada tulisannya. Jangan bersandar pada pagar. Bersandarlah kepada Tuhan. Terus ada orang jatuh di tempat itu, mati. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah yang jatuh kan ya? Kan nggak bisa diomongin gini. Harusnya pagarnya ini tralisnya itu dari besi yang sekian milimeter gitu kan, supaya kuat. Enggak lah, kan sudah ada tulisannya. Jangan bersandar. Bersandarlah pada Tuhan, jangan pada pagar. Lah dia sendiri bersandar, ya salah lah. Yang disalahkan kan bukan yang buat pagar. Kenapa buat pagarnya kok enggak kuat? Loh jawabannya kan, loh kamu kan enggak harus mainan di sini. Dan kalau kamu mainan kan ada batas usia. Dan kamu mainan di sini sudah ada tulisannya. Jadi bagaimanapun kalau jatuh, secara moral, yang salah bukan pemilik tanah. Bukan pemilik tempat wisatanya, secara moral ya. Tapi kalau secara legal kan di Indonesia kita tahu anything could happen kan gitu. Tapi kalau secara moral, kalau sudah ditulisin begitu, ya nggak salah sih. Orangnya tetap
Jalan kok. Kan nggak bisa diomongin. Pagernya lain kali lebih keras. Gitu kan ya. Lebih kuat. Terus ada baiknya di situ dikasih polisi untuk jaga gitu kan. Ribet banget sih. Kan lebih baik kamu nggak ke sini ya kan. Lebih baik kamu nggak usah ke sini kan. Beda dengan kalau saudara ke tempat wisata, naik rail coaster, ternyata mesinnya kurang bagus, alatnya kurang bagus, terjadi kecelakaan. Yang salah siapa? Yang salah adalah yang punya itu yang salah. Kenapa? Karena dia nggak ngasih tahu bahayanya apa di situ dan sebagainya kan. Kita mengasumsikan itu baik-baik saja. Dan fakta dia membuka berarti mengasumsikan mesinnya baik-baik saja. Tapi kalau yang wisata yang tadi itu kan jelas. Semuanya ada kehendak bebas, ada peringatan, ada segala macam kan. Nah begitu pula Allah ketika menciptakan manusia dengan kehendak bebas, pasti disalahgunakan. Dan ketika itu terjadi, ini lantai limanya, ya Tuhan tidak salah. Kan diciptakan dengan kehendak bebas. Ya udah, kalau Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas tidak salah, maka konsekuensi apapun dari kehendak bebas itu, dia juga tidak salah. Apalagi dia tidak memberi potensi untuk berdosa. Apalagi dia sudah memberikan peringatan, jangan makan. Kalau makan, kamu pasti mati. Dan Allah juga sudah memberikan ini ya, buah ini semuanya enak, termasuk ada buah kehidupan. Cuma satu yang aku larang, jangan dimakan yang itu. Lah kok bisa loh manusia, semua boleh dimakan, satu tidak boleh. Kok malah itu yang dimakan loh. Aneh kan manusia itu. Contohnya misalnya gini nih. Hati-hati ya Bapak Ibu, di sini minuman ya, di sebelah situ racun, jangan diminum. Ada tulisannya racun, jangan diminum, pasti mati. Dan kalau mau minum, ini ada tersedia yang lain yang enak juga. Kecuali kalau nggak ada apa-apa cuma tersedia racun. Tapi kan tersedia yang lain yang lebih enak. Kenapa manusia ngambilnya yang itu? Ya kalau misalnya seandainya di ruangan yang tadi ada racun, ada semua jenis minuman. Ada orang datang, gak peduli tulisannya. Terus dia minum racun mati. Yang salah siapa? Gak mungkin tuh orang ngomong, lain kali jangan cuma ada tulisannya. Taruh satpam di situ, jaga. Gitu kan. Ribet banget sih. Yes memang gitu caranya. Jujur ya, penjelasan ini masuk akal gak? Masuk akal. Tapi tetap somehow dalam hati kita itu kita merasa ngerti sih, tapi kok ya gitu, bener gak sih? Makanya saya bilang ini bukan persoalan, ini misteri. Kalau penjelasan saya ini rasional menurut saya, tapi somehow walaupun intelektual kita bisa berkata very understandable, tapi somehow masih ada kayak yang membuat kita tuh rasa kayak bentar ya, kok gitu ya tapi ya gitu. Bener gak? Ada perasaan gitu gak? Sampai sekarang saya juga gitu kok. Sampai sekarang saya sendiri yang menjelaskan juga ada perasaan gitu. Saya merasa kayak seandainya gitu. Tapi nggak perlu lah. Ini kan penjelasan yang lebih baik.